Ada lebih dari 200 negara yang telah tercatat namanya dalam peta dunia hingga sampai dengan saat ini. Setelah resmi merdeka, suatu negara akan tercatat dalam peta global. Memasuki abad 21, ada negara yang tetap bertahan, namun tak sedikit yang bubar dan menghilang dari peta dunia. Lalu, negara mana saja yang dulu pernah ada dan akhirnya bubar? Kasus Austro-Hungaria mungkin bisa dijadikan contoh sebagai negara yang bubar karena tidak memiliki identitas kebangsaan, juga tidak memiliki bahasa persatuan untuk mengakomodasi semangat kebersamaan antar etnis dan antar pemeluk agama. Semua negara yang kalah setelah Perang Dunia Pertama menderita secara ekonomi dan kehilangan sebagian wilayah geografisnya, namun tidak separah seperti Austro-Hungaria yang sampai kehilangan kekaisaran. Pembubaran kekaisaran besar pada tanggal 3 November tahun 1918 ini menghasilkan negara modern seperti Austria, Hungaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia yang kemudian juga bubar dan bagian-bagian lainnya bergabung ke Italia, Polandia, dan Rumania. Dikarenakan tidak memiliki identitas umum sebagai bangsa, yakni nilai-nilai yang mengikat rasa kebersamaan, serta tiadanya bahasa persatuan, membuat negara ini tidak lagi bisa menjadi rumah bagi kelompok-kelompok etnis dan keagamaan yang berbeda-beda. Ottoman Empire atau Kesultanan Utsmaniyah sempat berdiri megah selama lebih dari 600 tahun hingga akhirnya negara ini bubar pada tahun 1922. Pada saat itu, negara kesultanan ini dihapuskan dan digantikan dengan negara Turki modern. Mengutip dari berbagai sumber, penyebab runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah antara lain perangai sultan yang buruk dan lemah, pemberontakan internal, kemerosotan kondisi sosial dan ekonomi, kalah perang dari Eropa, dan adanya gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Meskipun tanah yang dikenal sebagai Tibet telah ada selama lebih dari 1000 tahun, namun baru tahun 1913 berhasil menjadi negara merdeka. Di bawah pengawasan damai dari Dalai Lama, negara ini kemudian berlawanan dengan Tiongkok komunis pada tahun 1951 dan diduduki oleh pasukan Mao. Pendudukan ini mengakhiri Tibet sebagai negara berdaulat. China menduduki Tibet dengan penuh ketegangan sepanjang tahun 1950-an hingga akhirnya negara itu memberontak pada tahun 1959 yang mengakibatkan aneksasi China di wilayah tersebut dan pembubaran pemerintahan Tibet. China menjadikan Tibet sebagai wilayahnya bukan sebagai sebuah negara, melainkan menjadi provinsi di China setelah serbuan tentara merah pada tahun 1950 ke wilayah tersebut. Pada musim gugur, tahun 1951, pasukan China berhasil menguasai ibu kota Lhasa dan mendongkel Dalai Lama dari kekuasaannya. Dalam upaya membawa kesatuan bangsa Arab, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pernah melontarkan gagasan membentuk aliansi negara adidaya regional bersama tetangganya Suriah bernama Republik Uni Arab. Namun sayang, kematian Nasser pada tahun 1970 adalah sebuah antiklimaks dari gagasan ini. Tanpa Presiden Mesir karismatik itu, aliansi menjadi rapuh. Republik Uni Arab dengan cepat dibubarkan. Mesir dan Suriah menjadi negara sendiri-sendiri kembali. Sikkim adalah negara yang hampir tak pernah terdengar. Negara ini berdiri dengan aman selama berabad-abad lamanya dan terletak di pegunungan Himalaya antara India dan Tibet. Sikkim adalah negara monarki kecil yang berhasil bertahan hingga abad ke-20 sebelum akhirnya menyadari bahwa tidak ada alasan untuk menjadi mandiri. Negara kecil ini kemudian memutuskan bergabung dengan India modern pada tahun 1975.
Vietnam Selatan dahulu dibantu oleh Amerika Serikat dalam perang saudara antara dua wilayah Vietnam sekitar tahun 1954. Namun, perang tersebut sangat menguras biaya dan tenaga bagi Amerika Serikat, sehingga negara adik kuasa ini memutuskan meninggalkan Vietnam Selatan. Perang Vietnam terjadi antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1975. Setelah perang tersebut berakhir, kedua Vietnam pun bersatu pada tahun 1976 dan Vietnam Selatan pun bubar. Jerman Barat dan Jerman Timur berpisah selama 45 tahun sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Saat itu, Jerman terbagi menjadi 4 zona kekuasaan, yakni zona milik Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Namun pada akhirnya, zona tersebut mengerucut menjadi 2 bagian, yakni zona Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat beserta sekutu dan zona Timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Dalam perkembangannya, kedua wilayah itu dipisahkan oleh Tembok Berlin. Jatuhnya Tembok Berlin merupakan awal dari reunifikasi Jerman pada tanggal 3 Oktober tahun 1990. Uni Soviet merupakan salah satu negara adidaya yang benar-benar menakutkan di planet bumi ini sampai anti klimaksnya pada tahun 1991. Selama 7 dekade, negara ini kokoh berdiri sebagai benteng ideologi Marxis-Stalinisme. Tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet sudah tampak pasca runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, diikuti oleh hancurnya komunisme di Eropa Timur. Uni Soviet pun terpecah menjadi tidak kurang dari 15 negara berdaulat. Negara Cekoslovakia terbentuk dari sisa-sisa kekaisaran Austro-Hungaria lama. Negara ini sempat menjadi salah satu negara maju di Eropa ketika itu, sebelum Perang Dunia Kedua. Cekoslovakia pada tahun 1939 berhasil diduduki oleh Jerman. Kemudian Uni Soviet yang mengubahnya menjadi sebuah negara satelit Soviet sampai runtuhnya negara adidaya itu pada tahun 1991. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang berdaulat dengan ibu kota di Praha. Namun, Cekoslovakia ini tidak serta-merta hilang begitu saja. Etnis Slav di bagian timur negara itu menuntut negara merdeka sendiri. Dari Cekoslovakia ini kemudian memunculkan 2 negara, Republik Ceko di barat dan bangsa Slovakia di timur. Yugoslavia adalah produk dari pecahnya Kekaisaran Austro-Hungaria yang lama setelah Perang Dunia Pertama. Negara ini terdiri dari bagian-bagian Hungaria dan negara asli Serbia. Sejak awal, negara ini mempertahankan monarki otokratis sampai akhirnya Nazi menyerbu negara itu pada tahun 1941. Setelah itu menjadi milik Jerman. Dengan runtuhnya Nazi pada tahun 1945, Yugoslavia entah bagaimana berhasil menghindari pendudukan Soviet dan tidak menjadi negara komunis. Negara ini dipimpin kediktatoran sosialis Marsekal Josip Tito. Ia adalah pemimpin tentara partisan selama Perang Dunia Kedua. Yugoslavia tetap merupakan republik sosialis otoriter sampai tahun 1992 ketika ketegangan internal dan nasionalisme mencuat dalam perang saudara. Negara ini kemudian terpecah menjadi 6 bagian yang lebih kecil, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, Serbia, Makedonia, dan Montenegro. Apa yang terjadi di Yugoslavia menjadikan contoh ketika asimilasi budaya, etnis, dan agama yang gagal. Pemirsa, dari ulasan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga dan dipertahankan. Sebab, jika tidak terkelola dengan baik, akan menjadi malapetaka dan kehancuran serta perpecahan di mana-mana. Kekuatan ekonomi yang tangguh, serta pembangunan yang adil dan merata, membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dalam menjaga eksistensi sebuah negara. Selain itu, dengan memperkuat idealisme, nasionalisme, dan kecintaan kita terhadap tanah air,
adalah bentuk tanggung jawab kita untuk melawan segenap ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.